Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara panel surya monokristalin dengan panel surya polikristalin. Dan saya akan juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua panel ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, bagi teman-teman yang awam tentang PLTS, pasti bingung dalam memilih panel surya yang mana yang akan teman-teman pakai pada sistem PLTS teman-teman. Nah, berdasarkan bahan pembuatan panel surya itu sendiri, panel surya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, panel surya jenis monokristalin, dan yang kedua, panel surya jenis polikristalin. Nah, kalau kita lihat dari segi fisik dan warna, ada perbedaan yang mencolok ya, di mana panel surya yang berwarna hitam itu adalah panel surya jenis monokristalin. Sedangkan yang warna biru itu adalah panel surya jenis polikristalin. Nah, sebelum saya menjelaskan perbedaan antara keduanya, saya akan menjelaskan dari bahan apa panel surya itu terbuat. Nah, seperti kita ketahui, panel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, panel surya dapat mengubah cahaya matahari itu menjadi listrik berkat adanya bahan dasar semikonduktor yang dinamakan silikon. Nah, semikonduktor silikon ini yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, di mana semikonduktor itu dapat menghasilkan elektron yang merupakan dasar terciptanya arus listrik. Nah, semikonduktor silikon itu ditempatkan pada setiap sel-sel surya, panel surya monokristalin maupun polikristalin. Nah, kalau kita lihat dari kedua sel surya ini, itu ada perbedaan di mana monokristalin berwarna hitam dan hitamnya itu merata, sedangkan polikristalin berwarna biru dan warna birunya itu tidak merata, ada yang biru terang dan ada yang biru redup. Nah, dari warna dari sel surya kedua panel surya ini kita bisa melihat tingkat kemurnian dari semikonduktor silikon tersebut. Nah, di mana panel surya yang mempunyai tingkat kemurnian semikonduktor silikon tertinggi itu adalah panel surya yang bisa menghasilkan daya yang besar dengan efisiensi yang tinggi. Jadi semakin murni silikonnya, maka efisiensinya juga akan semakin tinggi. Nah, perbedaan pertama dari kedua panel surya ini itu adalah dari bahan dasarnya, di mana panel surya monokristalin itu menggunakan bahan dasar silikon mono atau tunggal. Jadi di mana silikonnya itu tidak dicampur. Karena silikonnya itu murni atau tunggal, maka elektron yang dihasilkan mempunyai ruang untuk mengalir. Karena elektron yang mengalir dengan lancar, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar, sehingga tingkat efisiensinya tinggi. Sedangkan panel surya polikristalin menggunakan silikon multikristal. Nah, silikon multikristal ini adalah campuran dari beberapa silikon, sehingga kalau kita lihat di sel suryanya itu warnanya seperti bercak-bercak. Nah, itu yang dinamakan multikristal. Nah, karena silikonnya itu campuran, jadi tingkat kemurniannya itu rendah, sehingga elektron yang mengalir kurang bebas. Karena tingkatan silikonnya kurang murni, jadi elektron kurang bebas bergerak, sehingga menghasilkan arus yang lebih rendah. Karena elektronnya tidak bebas bergerak, maka tingkat efisiensinya juga rendah. Nah, perbedaan kedua itu dari segi daya yang dihasilkan dari kedua panel ini, di mana tingkat efisiensi itu berbanding lurus dengan daya yang dihasilkan. Jadi misalkan efisiensi dari panel suryanya semakin tinggi, maka daya yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Nah, tinggi rendah dayanya ini akan berpengaruh dari beban peralatan listrik di rumah yang dapat dicakup oleh panel surya. Nah, semakin besar dayanya, otomatis beban peralatan listrik di rumah juga akan bisa semakin banyak diaplikasikan pada sistem PLTS-nya. Nah, berdasarkan efisiensi yang saya sebutkan sebelumnya, tentu kita bisa langsung menyimpulkan ya, kalau panel surya monokristalin dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Karena efisiensi dari panel surya monokristalin itu berkisar 19-20%. Sedangkan polikristalin itu berkisar 16-17% efisiensinya. Nah, panel surya monokristalin ini bisa menghasilkan daya di atas dari 300 watt. Dan ada beberapa panel yang bisa menghasilkan daya di atas 400 watt.
Nah, kalau kita lihat dari segi besarnya daya yang dihasilkan, panel surya monokristalin ini lebih cocok apabila diaplikasikan pada sistem PLTS skala besar ya. Contohnya di pembangkit listrik tenaga surya atau di pabrik-pabrik besar. Nah, sedangkan panel surya polikristalin karena daya yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan monokristalin, maka polikristalin ini cocoknya untuk perumahan atau rumah tinggal. Nah, perbedaan yang ketiga itu dari segi harga, di mana umumnya apabila produknya berkualitas pasti harganya juga mahal. Nah, harga mahal itu sebanding dengan proses pembuatan panel suryanya. Semakin rumit pembuatan panel suryanya, tentunya harga panel suryanya juga semakin mahal. Nah, di mana panel surya monokristalin itu lebih mahal dibandingkan polikristalin. Jadi di sini keuntungan apabila kita membeli polikristalin karena harganya lebih murah. Nah, dari tiga perbedaan antara kedua panel surya ini dapat saya simpulkan adanya kelebihan dan kekurangan di antara kedua panel surya ini. Dimana kalau kita lihat dari segi tahan lamanya, kedua panel surya ini tahan lama dan garansinya sama-sama 25 tahun. Tetapi panel surya yang mono itu memiliki efisiensi lebih besar dibandingkan poli. Tetapi harga poli itu lebih murah dibandingkan mono. Makanya masih banyak yang memakai panel surya poli karena harganya itu murah dan efisiensinya sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi karena kedua panel surya ini memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi masih layak digunakan untuk teman-teman yang ingin memasang sistem PLTS. Oke, sekian video penjelasan kelebihan dan kekurangan antara panel surya monokristalin dengan panel surya polikristalin. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.